Maka begitu Anda mengamati nafas masuk keluar tanpa usaha, dia sudah sangat nyaman, di momen itulah Anda kembali ke titik nol. Begitu muncul ngantuk, nah dia negatif lagi tuh. Begitu konsentrasi banget, dia positif banget. Udah hidup kita tuh gini-gini aja terus. Hanya ketika kita aware, mindful, kembali ke titik nol. Malam ini adalah sesi untuk sharing yang terakhir, di mana kita ada 4 malam berarti. Kalau saya tidak salah ingat, yang pertama kita bahas terkait dengan Anapanasati Sutta, supaya kita bisa memahami 4 tahapan saat kita memperhatikan nafas masuk dan keluar. Kemudian yang kedua, saya sampaikan mengenai kenapa kita meditasi vipassana, atau dikatakan sebagai pengenalannya, introduction daripada tekniknya Mahasi Sayadaw. Kemudian yang ketiga kemarin kita sudah bahas secara praktik, prinsip dan juga hal-hal yang berkaitan dengan Mahasi method itu. Dan yang hari ini terakhir ini adalah 4 latihan terkait dengan latihan meditasi dan 4 kebenaran mulia. Jadi ini adalah topik yang terakhir. Kalau retreatnya 10 hari, barangkali pembahasannya bisa jadi lebih detail. Tapi dimanapun Anda meditasi, mesti dimanapun dan berapapun lamanya, pasti dia nggak akan lepas dari 4 ini. Sehingga kalau sampai hari ini Anda meditasi vipassananya belum maksimal, tapi setidaknya sudah memahami secara guideline-nya, maka Anda bisa praktek dengan waktu yang lebih lama nantinya. Kurang lebih dimanapun begini meditasinya. Ya, hanya saja mereka membahasnya secara lebih detail. Oke. Kalau kita kenal dalam praktek pengembangan spiritual kita itu ada 3. Ya, terkait dengan kita punya kotoran batin. Nah, itu sebetulnya akan selalu berhubungan dengan fundamental ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu cuma 3. Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan atau murnikan hati dan pikiran. Simple, hanya seperti itu aja. Tapi itu dimanifestasikan kalau jangan berbuat jahat itu adalah secara ucapan dan secara jasmani kita. Jadi seperti membunuh, mencuri dan seterusnya, itu adalah kotoran batin yang paling kasar, maka dikatakan sebagai namanya kilesa. Maka kalau diibaratkan seperti sebuah pohon dari jauh, yang paling terlihat dari jauh itu apanya? Yang paling rimbun. Daunnya. Nah, daunnya itu paling mudah kelihatan oleh orang bahkan dari jauh. Kalau zaman sekarang Anda misalnya di Indonesia ada melakukan kejahatan, beritanya bisa sampai ke luar negeri Malaysia. Dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk jasmani Anda. Maka itu seperti batang pohon, seperti daun yang ada di pohon. Nah, dia hanya bisa diatasi dengan kita praktek moralitas. Maka kemarin ada yang tanya, purification macam apa yang kita praktikkan? Itu adalah purification dalam bentuk moral. Karena selama Anda di sini, Anda memiliki ucapan yang benar. Noble silence, tidak bicara. Selama Anda di sini, relatif perbuatannya adalah benar. Ya kan? Dan yang terakhir, mata pencahariannya adalah benar. Artinya Anda tidak melakukan mata pencaharian selama di sini dengan sesuatu yang menipu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Ya. Jadi memang di tempat retreat ini kita udah kondisikan bagaimana moral itu betul-betul bisa kondusif, terjaga. Nah, ini yang mungkin akan ada sulit peroleh kesempatan ini kalau sudah di luar. Bahkan secara moralnya. Nah, dia akan terpotong daunnya kalau kita praktek 3 ini yang dikatakan sebagai sila. Ya. Nah, nanti kita kan sudah masuk nih ke tempat retreat ini. Setelah kita punya moral yang diperhatikan, dilatih, ketika Anda meditasi, masuklah dalam yang kedua. Dalam upaya menambah kebajikan, Anda melatih yang namanya konsentrasi atau samadhi. Nah, dia kenapa harus dilatih dalam bentuk daya upaya yang benar, perhatian yang benar atau mindfulness dan konsentrasi? Itu adalah karena ranahnya dia lebih halus. Kalau yang tadi itu adalah ucapan dan juga jasmani, kalau sekarang dia ranahnya mental. Di luar, mungkin kita jarang sekali melihat ada nafsu indrawi, kebencian di dalam pikiran kita, rasa ngantuk dan malas, gelisah, menyesal, keraguan-raguan. Kita hampir nggak pernah melihat.
ya kan? Tapi begitu kita datang ke sini duduk, nah niwarana itu yang seperti batang pohon itu barulah dia terlihat dengan jelas. Dia harus dilihat dari dekat. Dari dekat. Kita nggak pernah tahu sebelah kita, kalau tindakannya itu belum termanifestasi dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan. Kalau masih dalam pikiran, kita nggak bisa menebak. Mungkin saat ini dia duduk sedang di sini, tapi pikirannya sedang memupuk nafsu indera. Wah, saya besok jalan-jalan setelah pulang dari sini. Saya akan jalan-jalan ke Batu, ke tempat mana yang lain-lain. Atau sebaliknya, memupuk kebencian. Saya pengen cepat-cepat selesai dari sini, nggak mau datang lagi ke sini karena membosankan. Kita nggak pernah tahu. Mungkin wajahnya oke-oke aja, tapi manifestasi pikiran hanya dia yang tahu. Makanya Anda sudah lihat kan dalam 4 hari atau 5 hari ini, betapa frustrasinya kita menghadapi kotoran batin kita yang levelnya menengah ini, seperti batang. Dia nggak bisa diatasi dengan moral. Dia nggak bisa diatasi dengan moral. Meskipun Anda sudah tidak makan lewat tengah hari, sudah makannya mutih, tetap kotoran batinnya muncul terus kan. Dia harus diatasi dengan konsentrasi yang kuat begitu loh. Begitu konsentrasinya kuat, maka dia punya kotoran batin yang menengah ini, ngantuk dan sebagainya dia nggak muncul. Anda udah mulai bisa rasakan kan? Ngantuk yang kemarin-kemarin itu udah mulai nggak datang lagi kan? Atau masih? Kalau masih tambah harinya lagi. Nah tapi relatif kalau kita latihan secara betul-betul lebih intens, dia akan cenderung hilang. Ya. Nah yang ketiga ini anusaya. Jadi setelah batangnya itu dipotong oleh samadhi, maka kita kalau mau praktek ajaran Buddha secara sempurna, murnikan pikiran kita dengan kita praktek yang namanya wisdom, panya, kebijaksanaan. Dia sudah nggak bisa diatasi dengan konsentrasi. Contohnya, Anda mungkin meditasi, masuk, keluar, fokus sekali. Tapi di momen yang berikutnya ketika Anda meditasi jalan, mata jelalatan kemana-mana, itu kadang-kadang kita nggak aware. Kemudian ketika misalnya harusnya meditasi jalan, kita malah jalan-jalan. Disuruh bentuknya adalah lurus, mondar-mandir, bolak-balik, kita bentuk L, bentuk U, jalannya. Itu adalah kotoran batin kita yang laten sekali. Maka dia disebut sebagai anusaya, latent tendencies. Nah maka dia diatasi dengan apa? Pikiran yang benar dan pengertian yang benar. Nah kalau 1 dan 2 ini sudah dipraktikkan, maka dia bisa memurnikan pikirannya secara sempurna. Nah umat Buddha itu sebetulnya atau kita sebagai para yogi, tugas kita tuh hanya mengatasi 3 ini. Maka Anda disebut sebagai yogi itu sebetulnya adalah seseorang yang berjuang untuk mengatasi penderitaan mentalnya. Ya apa penderitaan mentalnya? 1, 2, dan 3 ini. Kotoran batin yang kasar, yang menengah, yang halus. Sayangnya praktek ini nggak bisa diwakilkan gitu ya. Kalau diwakilkan saya udah jadi miliarder gitu ya. Karena gampang aja, tarif aja orang berapa duit. Saya yang latih pikirannya. Tapi ini sila samadhipanya Anda sendiri yang melatih. Meskipun di kondisi yang kondusif sama seperti semuanya sama. Tapi beda-beda. Ada orang-orang yang moralnya bagus banget, samadhinya agak kurang nih. Ada yang sudah sila samadhinya bagus, panyanya agak kurang kebijaksanaannya. Ada yang dia punya konsentrasi bagus, wisdomnya atau kebijaksanaannya bagus, tapi moralnya agak kurang. Nah ini harus dipraktekkan. Nah maka bahkan kita sebagai umat Buddha itu jarang yang tertarik dengan meditasi. Kenapa? Karena Anda sudah membuktikan sendiri kan. 4 hari ini susah payahnya minta ampun. Mulai dari bangun tidur yang pagi-pagi sekali, yang gak ada jeda istirahatnya. Itu pun istirahat itu saya toleransi. Karena kalau misalnya kita mau strict gitu ya, betul-betul gak ada istirahat. Jadi dari jam 3:30 pagi sampai jam 9 itu betul-betul gak ada istirahat semestinya. Istirahatnya hanya 1 jam kalau nggak salah, jam 5 sore untuk mandi sore aja. Tapi karena saya pikir ya pemula dan 6 hari harus ada istirahat. Kalau nggak besok-besok kapok sudah nggak mau datang lagi. Tapi ini Jalan Mulia Bersur 8 ini fundamental teachings dari ajaran Buddha. Siapapun yang menjadi umat Buddha, dia harus praktek Jalan Mulia Bersur 8. Dari mulai yang 1 sampai yang 8 ini. Kalau dia belum praktek dalam bentuk 8-8-nya ini, sulit untuk disebut dia umat Buddha yang sejati.
Nah, beberapa dari yogi saya perhatikan ada yang bahkan non-Buddhis dan sudah praktek jalan mulia berunsur 8 ini. Berarti secara informal Anda boleh mengakui Anda lebih Buddhis daripada yang Buddhis. Ya kan? Jadi kalau yang pertama itu adalah kita latihan moral. Moral Anda bisa dikembangkan sampai sedemikian banyak. Bagi rumah tangga seperti kita di kehidupan sehari-hari 5. Dalam meditasi ini 8. Biasa ada yang 9. Samanera 10. Ada silani 8. Kemudian kalau para biku 227. Nah, itu maka kita bisa praktek moral sampai sedemikian luas. Kemudian praktek samadhi itu adalah yang kemarin kita praktekkan, samatha, ketenangan itu. Nah, tapi praktek samatha aja nggak cukup. Karena dia harus melatih kebijaksanaan melalui vipassana. Maka 3 hal ini nggak bisa dilepaskan. Kita sila, samadhi, dan panya dia nggak bisa dilepaskan. Oke ya. Nah, hari ini sebetulnya sharing saya itu pengen memberikan Anda kebanggaan hati. Bahwa selama ini praktek yang 4-5 hari ini, oh ternyata ini ya, ternyata ini ya, ternyata ini ya. Jadi pulang dari sini bukan penyesalan yang muncul. Inspirasi. Yaitu semoga aja. Oke, kemarin saya sudah agak sedikit singgung bahwa manusia itu sebetulnya kalau disebutkan cuma ada yang warna biru dan merah itu. Batin, nama, dan juga rupa atau jasmani. Cuma 2. Batin dan jasmani. Siapapun manusianya, apapun identitasnya. Cuma dia kalau dipecah-pecah, dari 2 ini, nama dan rupa, dia jadi 5. Nah, rupa yang ini masuknya nomor 1, jasmani. Kita semua punya jasmani ya, dari kepala sampai kaki. Sementara yang bagian batin itu dibedakan jadi 4. Ada perasaan, saya gedein ya. Yang batin itu ada 4. Ada kelompoknya perasaan, persepsi, bentuk pikiran, dan juga kesadaran. Perasaan seperti apa yang kita alami secara fisik dan mental. Nyaman, tidak nyaman, biasa-biasa aja. Persepsi itu adalah 6 indera kita begitu mengenali objek. Mengingat sesuatu. Mencerna sesuatu. Menyimpan memori yang dalam bentuk pengalaman-pengalaman. Itu persepsi kita. Nah, dari persepsi muncul bentuk pikiran atau respon batin kita. Nah, itu yang biasa disebut sebagai karma di situ. Nah, kemudian kesadaran. Anda bisa melihat, kesadaran mendengar, kesadaran mencium, kesadaran membawi, dan seterusnya. Nah, itu adalah kesadaran. Dia cuma 5 aja sebetulnya. Cuma dia menjadi kompleks, menjadi manusia seperti kita yang beragam ini, karena kotoran batin. Kotoran batin yang beragam, ada yang kebenciannya kuat, ada yang kebenciannya lemah, ada yang keserakahannya kuat, ada maaf yang kebodohannya juga kuat. Ya, maka itu yang membuat kita tuh jadi beragam sekali. Ya, jadi kalau disingkat dia cuma ada 5 aja. Jadi ada rupa, jasmani, kemudian yang berikutnya perasaan, feeling atau sensasi. Yang ketiga persepsi atau kognisi kita. Keempat itu adalah bentuk mental kita. Dan yang kelima kesadaran. Nah, jadi kita tahu bahwa jasmani kita, batin kita, cuma ada 4 dan 4. Seluruh bagian tubuh kita secara jasmani itu kan cuma ada unsur api, tanah, air, dan angin. Secara pikiran cuma ada perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan juga kesadaran. Jadi mereka cuma ada 4 dan 4. Kombinasi, jadilah manusia yang 8,5 miliar ini. Yang beragam. Makanya meskipun dia anak dari seorang ibu yang bahkan dia kembar, tidak akan bisa sama persis atau bahkan dia betul-betul sama. Dia identik aja. Karena apa? Karena pengaruh daripada ini semua berbeda-beda. Ya, Anda bisa lihat kan, kalau patawinya ini lebih sedikit, hidungnya mulai pesek gitu kan. Maksudnya unsur tanahnya sedikit, pesek, kurus gitu kan. Tapi kalau kelebihan unsur patawinya, ya pesek juga sih. Ada yang mancung, kemudian ada yang hidungnya biasa. Itu yang membedakan semuanya. Ya. Nah, jadi kalau disingkat batin kita itu sebetulnya ya, saya berikan Anda bayangan. Anda punya botol kan ya? Ah, ini, botol aqua yang warna putih. Coba diangkat botolnya. Bukan putih ya, ini bening ya. Ini airnya bening kan? Nah, airnya bening itu adalah bagian daripada kesadaran kita ini. Ya, dia dikatakan sebagai consciousness winyana. Jadi ada kesadaran mendengar, melihat, dan seterusnya. Ada 6 kan ya? Itu dia sebetulnya murni, bersih seperti air itu. Hanya 1 jadinya sebetulnya.
Satu kesadaran melihat, satu kesadaran mendengar, satu kesadaran mencium. Ya, cuma satu. Tapi karena batin kita itu dipengaruhi oleh perasaan, dipengaruhi oleh persepsi dan pemikiran kita, dipengaruhi oleh bentuk-bentuk pikiran yang banyaknya 50 jenis, ada yang kasar, ada yang buruk, ada yang baik. Itu yang menyebabkan kesadaran kita itu banyaknya sampai 121 atau 89. Satu indera loh. Indera mata kita bisa muncul keserakahan, bisa muncul kebencian, bisa muncul dan seterusnya. Dari mendengar muncul seperti itu. Dari mencium muncul seperti itu. Tinggal yang mana yang dominan. Ada orang yang indera penciumannya dominan banget. Cium bau sedikit nggak nyaman. Ya, ada yang telinganya sangat sensitif. Mendengar suara ayam yang jauh pun kedengaran. Nah, dari indera-indera itu pengalamannya akan muncul kesadaran yang beragam itu. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi oleh yang namanya perasaan dan juga persepsi. Perasaan dia ketika mendengar suara ayam, karena dipupuk setiap hari di kosnya itu terus, ini menjengkelkan, kurang ajar dan sebagainya, tidak menyenangkan. Maka bentuk respon batinnya berbeda dengan yang lain, yang gak pernah dengar suara ayam di rumahnya. Jadi kalau dengar suara ayam, bukannya benci malah dikejar. Ih, lucu ya suaranya. Itu yang membedakan semuanya. Hanya gara-gara 52 ini, totalnya tuh jadi banyak banget. Banyak banget. Dan kita tuh dikerjain oleh 52 ini setiap hari. Setiap hari Anda bisa renungkan dalam tadi pagi, misalnya bangun pagi, duduk meditasi nyaman. Wah, berarti joy, kegembiraannya muncul dominan. Siang hari, habis makan, kenyang, mulai ngantuk, kebenciannya dominan. Itu kan dikerjain itu doang kan, kesadaran kita kan cuma itu-itu aja. Nah, dia jadi kompleks karena kita nggak menyadari itu. Sehingga karena dia bertumpuk, kita nggak kenali, muncullah ego. Akulah si pemarah, akulah si pembenci, akulah si penakut, dan seterusnya. Padahal kalau dipecah-pecah, mereka semua yang nggak ada. Hanya muncul, bertahan sebentar, lenyap. Paham ya? Oke, next. Jadi, begini, kita kan sudah paham ya. Kehidupan kita tuh punya jasmani nih, yang gak bisa ditolak oleh siapapun. Ketika kita sudah lahir, punya jasmani. Itu yang tersusun dari 4 elemen. Sehingga dia membentuk dalam bentuk organ sensual kita. Panca indera kita. Ya, mata, telinga, hidung, dan seterusnya. Nah kemudian, ketika setiap waktu, setiap saat dia bertemu dengan objek, jadi mata bertemu dengan pandangan, telinga bertemu dengan suara, seperti sekarang ya, itu dia langsung boom, seperti nyetrum dan terjadi kontak gitu loh. Begitu terjadi kontak, Anda mengetahui dengan kesadaran Anda, maka itu terjadi yang namanya muncullah perasaan. Perasaannya beragam, perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, netral, secara fisik maupun secara jasmani, secara fisik maupun mental. Nah nanti dari perasaan yang muncul ini diproses nih sama si persepsi. Persepsi nih habis lihat habis dengar ayam nih. Persepsi tolong periksa ini suara yang menyenangkan atau enggak? Enggak, dia tuh mengganggu kamu waktu di kos. Dia memang suaranya kurang ajar. Akhirnya dari persepsi yang kita tumpuk selama ini, pengalaman-pengalaman dengar suara ayam itu, muncullah mental formation. Respon kita terhadap stimulus suara ayam itu. Intention karma kita. Kita muncul tuh bentuk-bentuk karma. Aduh, kalau saya ketemu ayamnya, saya pitas itu ayam. Itu kebencian secara mental baru. Tapi dia belum termanifestasi dalam bentuk ucapan dan perbuatan jasmani. Hanya nanti ketika Anda tidak memperhatikan mereka, nggak memperhatikan mereka sebagai objek, dibiarkan dia menjadi lost gitu ya, maka dia bisa termanifestasi dalam bentuk ekspresi ucapan maupun jasmani. Jadi di dunia ini orang sampai membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, mabuk-mabukan dan seterusnya. Itu sebetulnya karena indranya bertemu dengan objek, merasa senang, kemudian persepsinya mengatakan, yes kamu lakukan. Dia langsung bertindak secara secara mentalnya tuh ada intention, niatan. Langsung dia kerjakan. Kalau sekali itu dilakukan, itu akan menumpuk di persepsinya. Ternyata membunuh itu oke, baik. Next time kamu lakukan lagi.
Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Wah, itulah yang dibilang sampai muncul istilahnya psikopat. Ya. Nah, jadi yang kita lihat dalam hari ini dan beberapa hari ini, itu tuh memahami rangkaian 5 ini. Jadi jasmani kita ketika kita angkat kaki, muncul perasaan, oh ini enak atau nggak enak ya? Kalau enak, kita sebetulnya kadang-kadang serakah. Kalau tidak enak, kadang-kadang kita merasa, aduh nggak suka. Kemudian nanti muncul bentuk batin kita, mau diapain nih sesuatu yang nggak enak ini? Mau direspon negatif atau kita biasa-biasa aja? Nah kalau Anda sebagai yogi ketika mendapatkan sesuatu yang gak menyenangkan, suara ayam tadi, dicatat suara bukan ayamnya ya, ayam bukan suara. Maka persepsi mengenai yang membenci terhadap ayam itu dia hilang. Maka respon batin kita yang biasanya di dalam sehari-hari dia benci, dia menjadi tidak membenci. Justru ya dia akan beralih ke rel kebijaksanaan. Maka vipassana sebetulnya sederhana, dia tinggal geser aja persepsinya. Yang tadinya adalah sebagai gangguan, ini sebagai objek. Ya kan? Makanya ada orang yang habis meditasi, pas pulang dibilang, loh kamu kok habis meditasi berubah ya? Nggak jadi marah, nggak jengkel lagi. Itu karena dia punya persepsi selama di sini tuh di otak-atik. Oh ya kalau saya marah badan saya panas, dada saya terbakar. Oh enggak, cuci otak. Kemarin istilah saya terlalu keras ya, cuci otak ya. Brainwash. Sama aja ya. Nah ini yang kita, kalau nggak perhatikan muncullah ego dalam diri kita. Ini sebetulnya kita. Batin dan jasmani doang. Tapi dia jadi kompleks. Jadi kita sepakat ya, kemarin kan kita sudah tahu setiap daripada fenomena 6 indera kita, masing-masing indera, itu ada selalu 4 faktor utamanya. Kalau kita mendengar suara nih, ya, ada telinga kita yang berarti sehat. Telinganya sehat, ada gendang telinganya itu. Kemudian mediumnya apa? Mediumnya oksigen udara. Kemudian suaranya apa? Suara yang terjangkau oleh telinga kita. Suara ayam misalnya. Ya kan? Terus kemudian perhatiannya apa ya? Pikiran kita diarahkan kepada ayam. Jadi fenomena mendengar suara ayam itu nggak akan muncul kalau kita tidak perhatikan. Nah dia 6 indera nih, ada pandangan, suara, bebauan, rasa, physical sensation ketika menyentuh tubuh Anda dingin, panas, kasar, halus. Nah kemudian ini ada objek-objek pikiran, maka dia hanya 6 indera kita aja sebetulnya. Hari-hari berganti itu cuma memperhatikan 6 indera kita yang bertemu dengan 6 objek. Jadilah 6 jenis kesadaran. Kenapa dia jadi kompleks? Karena kotoran batinnya itu yang banyak. Iya kan? Ini kan hanya 6 aja kan? Kesadaran mata, kesadaran telinga, hidung, apa ini? Tang itu apa ya? Lidah, jasmani dan juga pikiran. Hanya 6 itu. Tapi dia jadi kompleks. Nah kalau kita nggak belajar untuk mengenali mereka sekarang, kita terjebak dalam perception dan mental formation tadi. Udah diperdaya oleh perasaan, persepsinya error, respon batinnya selalu error. Begitu ya. Ini kita udah masuk nih filsafatnya nih. Jadi Anda lihat dari internal base kita, indera internal kita dan juga objek eksternal. Ya, begitu dia ini adalah berbenturan yang merupakan materi, maka dia akan memunculkan kesadaran. Tadi kesadaran mendengar dan seterusnya. Dari kesadaran itu memunculkan yang namanya perasaan. Ya. Perasaannya apa? Ketika Anda melihat senang, tidak senang atau biasa-biasa aja. Nah, persepsi yang tidak bijaksana, persepsi yang tidak disertai dengan perhatian penuh, dia akan membuat kita jadi over identification. Jadi pengennya membenci, pengennya memusuhi, pengennya kecewa, khawatir, takut, serakah, dan seterusnya. Nah maka nanti bentuk respon batinnya, dia jadi orang yang judgmental, suka berkomentar. Kemudian emosian. Tapi ini nggak seru ya vipassana kalau diterapkan di media sosial. Nggak ada yang komentar nanti. Nah mental formation ini kalau dia nggak di-pause, nggak dijeda untuk diperhatikan objeknya, maka dia akan menjadi apa? Menjadi mental proliferation. Mentalnya berkembang biak tuh.
Wah, jadi muncul keserakahan, kebencian, kebodohan. Jadi dia berkembang biak, muter-muter aja di situ. Nah, selama kita punya kesadaran mental, bukan kesadaran mental, kesadaran kewaspadaan dalam bentuk meditasi kita, maka kita mempause mereka. Maka muncullah mindfulness dan compassion. Makanya seperti Pak Sukat bilang, kok saya setelah pulang dari sini, saya jadi bisa mengetahui keluarganya nyamuk. Si nyamuk ini anaknya, cucunya, kasihan sekali kalau saya bunuh. Jadi saya biarkan aja. Karena begitu dia punya mindfulness, dia perhatikan objeknya, dia apalagi perhatikan detail, maka akan muncul compassion juga. Belas kasih, kasih sayang. Ya tapi Anda juga jangan ikut-ikutan, oh, nanti ada nyamuk. Ayo saya gigit. DBD. Nah maka dengan begitu itulah yang dikatakan sebagai rute bebas dari penderitaan. Orang tidak bebas dari penderitaan karena dia tidak mempos ini. Dia lanjutkan terus. Wah begitu, ini khusus hari ini. Begitu makan yang enak gitu kan. Wah suka dia. Mantap ini. Mantap ini. Makanya kalau bikin video mukbang pakai Vipassana gak cocok. Ya, gak cocok karena dia cepat kenyang gitu kan. Tapi begitu dia disertai dengan keserakahan, kebencian, kita yang nggak makan, yang cuma nonton, ilernya ikutan netes loh. Dulu saya iseng-iseng jadi sama Nera pas malam-malam nonton mukbang. Agak ngiler juga. Agak ngiler juga. Nah itulah jalan kebebasan. Nggak ada jalan yang lain untuk mencapai pembebasan. Itu rutenya. Begitu kita menyadari objek apa adanya, sebagaimana adanya, dia berhenti. Tidak berkembang biak. Nah maka kalau Anda belajar spiritualitas, perkembangan batin di dalam bahkan ajaran-ajaran dunia ini, itu yang diajarkan bahkan oleh Buddha itu cuma 2 hal ini aja. Dari dulu sampai sekarang, apa yang saya deskripsikan dan ajarkan itu hanya 2 hal. Penderitaan dan juga sebab penderitaan. Jadi secara realitas Buddha tidak mengajarkan kebahagiaan loh ya. Secara realitas justru Buddha menunjukkan, ini penderitaan yang Anda lihat selama 4 hari ini. Maka kalau Anda meditasinya, wah muncul senang, nyaman, Anda harus perhatikan lagi lebih dalam. Karena kesenangan itu seperti uang logam. Ini kesenangan di baliknya itu penderitaan. Orang yang tidak menyadari perubahan, dia akan terbuai dengan kesenangan. Tapi dia yang aware dengan perubahan, loh, ternyata kesenangan ini berubah, ini penderitaan juga. Contohnya Anda meditasi duduk, dapat konsentrasi. Anda terbuai dengan konsentrasi kan kenyamanan. Tapi tanpa Anda sadari konsentrasi itu berubah dan dia hilang, Anda bisa kecewa. Ya, jadi 2 hal ini aja. Yang diajarkan selain sudah menunjukkan penderitaan, ada jalannya. Nah jalannya sudah Anda kerjakan sebetulnya. Jalan menuju lenyapnya penderitaan. Cuma, ini nih masih 6 hari doang. Sementara latihan ini, itu lifetime. Lifetime. Dia sepanjang umur hidup kita. Gak berhenti, kontinuitas. Gak berhenti dia. Maka dari kemarin yang kita perhatikan kan, untuk merasakan duka atau penderitaan itu kan perasaan terus-menerus kan. Perasaan kita kan dibombardir dari pagi, siang, sore, malam kan. Kalau udah mulai waktunya jam 6 pagi, perutnya udah mulai perasaan laparnya muncul. Begitu dikasih kesempatan, ayo makan gitu kan, perhatikan makan, kenyang, wah lega. Beberapa jam lagi jam 10 udah makan lagi. Itu kan kita kan diombang-ambing sama perasaan doang. Yang kalau dalam keseharian kita nggak perhatikan, ya seakan-akan ya bahagia terus. Tapi itu adalah ilusi. Katanya Buddha itu ilusi. Yang betul tuh ya yang seperti kita praktekkan dalam 4 hari ini. Nggak ada yang menyenangkan. Jadi kalau ada orang yang bilang meditasi itu menyenangkan, itu baru ikut yang 2 hari. Ya, serius itu baru ikut yang 2 hari. Kalau yang ikut 10 hari, sebulan, meditasi itu menyenangkan, mesem dia langsung. Nggak usah yang 30 hari. Yang korban 6 hari aja sudah gini. Nggak ya, bukan korban ya, pelaku ya. Soalnya Anda datang ke sini tanpa paksaan kan.
mulai tertipu. Oke, penderitaan. Jadi apa sih yang Buddha katakan sebagai penderitaan itu? Ya 1 sampai 7 itu sudah Anda temukan dalam keseharian. Lahir, tua, sakit, mati. Itu kan biasa kan. Kemudian juga berkumpul dengan yang tidak dicintai. Contohnya kalau lagi duduk, rasa sakit yang datang. Aduh. Gitu kan. Kemudian lagi meditasi, berpisah dengan yang menyenangkan. Konsentrasinya hilang. Aduh. Penderitaan kan. Itu nggak bisa ditolak, memang betul penderitaan. Apa adanya. Nggak mendapatkan yang diinginkan, sudah pantatnya diganjel sana sini, kakinya diganjel sampai tinggi, sudah pakai jaket, AC-nya dimatikan, makannya sudah dikurangi, nggak ada lauknya. Waduh, masih nggak bisa konsentrasi. Menderita loh itu, menderita loh. Makanya ketika Anda meditasi, pejamkan mata, saya di depan sini, saya kan perhatikan wajah Anda. Adi mukanya sebegini. Penderitaan loh itu. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Begitu dia lagi melengos-lengos gitu, nah saya tahu. Nah ini tidak mendapatkan apa yang diinginkan ini. Jadi 1 sampai 7 itu sudah Anda buktikan dalam kehidupan ini juga. Bahkan secara intens dalam meditasi ini. Terutama yang 5, 6, dan 7. Hanya yang ke-8. Yang ke-8 tidak bisa diketahui kalau kita tidak praktek vipassana. Yang ke-8 itu adalah 5 kelompok kehidupan kita. Yang tadi jasmani, perasaan, dan seterusnya, dia tunduk pada kemelekatan dan dia disebut juga penderitaan. Kita hidup ini kan sebetulnya kan melekat dengan mereka kan. Jasmani udah mulai menua, kasih pupur gitu kan. Foundation yang tebal. Kalau yang bapak-bapak kasih semen gitu kan. Dicor. Kemudian udah mulai tua sedikit, suntiklah anti-aging dan sebagainya. Sudah mulai sakit, kasih obat dan seterusnya. Terus kita melekat dengan mereka, jadi kita menderita. Perasaan nih, kalau di barat itu namanya ada paham namanya Epicureans. Dia itu hedonism. Jadi paham yang selalu harus positive thinking. Jadi kalau dia merasakan yang negatif, dia kejar yang positif. Nah itu namanya hedonism. Ya. Jadi begini, kayak self love, begitu dia mengalami penderitaan, dia self love, wah saya mencintai diri saya sendiri. Itu dia amplifikasi perasaan bahagianya. Be careful ya. Ini kalau sumbu X dan Y, X ini kan ke samping, Y itu ke atas, Pak. Nah, X ini kalau plus itu adalah yang positif-positif. Yang minus itu adalah yang negatif-negatif. Orang kalau hidupnya negatif terus, nggak bagus. Tapi orang yang hidupnya positif terus, itu juga nggak bagus. Paham ya? Misalnya, ini dia hidupnya selalu dipenuhi dengan sesuatu yang positif. Euforia terus. Mabuk-mabukan, minum-minuman, seks party, kemudian juga membunuh, mencuri. Seakan-akan semuanya dia senangi. Untuk mengamplifikasi kebahagiaan dia. Ya Anda bisa lihat ya, anak-anak zaman sekarang yang di luar sana, cukup dahsyat perubahannya kan. Nah itu positif begitu terus, itu ada stresnya juga. Yang negatif terus seperti kita, bukan Anda ya, saya temani kok. Seperti kita, sakit mulu. Nggak bagus juga kan. Nah, Buddhism mengajarkan meditasi itu adalah di tengah-tengah, titik nol. Maka Anda tidak terpengaruh oleh rasa suka yang berlebihan, tidak terpengaruh oleh rasa tidak suka yang berlebihan. Dia di tengah-tengah. Maka begitu Anda mengamati nafas masuk, keluar tanpa usaha, dia sudah sangat nyaman, di momen itulah Anda kembali ke titik nol. Begitu muncul ngantuk, nah dia negatif lagi tuh. Begitu konsentrasi banget, dia positif banget. Udah hidup kita tuh gini-gini aja terus. Hanya ketika kita aware, mindful, kembali ke titik nol. Maka yang positif terus juga nggak bagus perasaan. Persepsi kita kan melekat kan ya. Kemarin kita melekat, wah saya ini pemeditator yang kalau meditasi makannya cuma sekali sehari. Saya ini pemeditator yang udah senior. Itu ide kita, pemikiran kita. Yang sebetulnya nggak berguna setelah datang ke sini. Itu semua harus ditinggalkan. Oh saya udah belajar di sana, di sini, di sana, di sini, di sana, di sini. Kalau itu nggak ditinggalkan begitu meditasi, udah analisis saja di pikirannya, dia muncul terus.
Jujur waktu saya masih kuliah, waktu saya banyak senang belajar abidama itu, wah, di pikiran tuh ketika kita meditasi, kurang ajar, dikerjain dia mikir terus. Maka ada satu momen kemarin saya di tempat pantai utama pas meditasi itu, sudah nggak usah pakai teori-teori, lepaskan semua itu. Wah, itu baru dia punya kemajuan tuh terasa. Karena pikiran kita nggak sibuk menganalisis persepsi kita itu. Lepaskan aja ya, sekedar praktek aja. Karena apa yang kita pelajari dia akan mengikuti dengan sendirinya. Nah bentuk pikiran nih, wah bentuk pikiran tadi yang positif-positif dipupuk terus menerus. Kalau saya kecurian, saya harus positive thinking. Kalau saya sakit kakinya, positive thinking. Kalau saya lapar, positive thinking. Kalau saya nggak tidur-tidur, positive thinking. Diceraikan suaminya, positive thinking. Wah ini rusak lama-lama. Over dia, yang positifnya. Kita harus realistis. Kalau senang, kita akui senang. Tidak senang, kita akui tidak senang. Sehingga kita tidak terlalu mengambing kanan dan kiri. Di tengah-tengah. Maka Buddha bilang jalan ini adalah jalan tengah. Bukan jalan yang mengikuti ekstrim kesenangan. Bukan jalan yang menyiksa diri. Paham ya? Maka di sini Anda nggak disarankan kan meditasi duduk dari pagi sampai malam nggak berdiri-berdiri. Itu ekstrim. Dan juga Anda nggak diberikan kesempatan dari pagi sampai malam tidur terus. Itu kesenangan, ekstrim juga. Maka kita tengah-tengah. Sejam duduk, sejam jalan aja. Oh bukan sejam ya, setengah jam duduk, setengah jam jalan. Mulai ada yang protes nih. Oke, jadi sebetulnya apa sih tujuan kita meditasi itu? Ini kehidupan kita ini dia udah overloaded gitu loh, dia sudah overwhelming, dia betul-betul banjir. Terus kita udah nggak tahu berapa kali kehidupan kita ini. Maka terhadap bentukan-bentukan, maksudnya adalah batin dan jasmani, kita harus mengalami apa? Kejijian. Kejijian bukan benci ya. Jadi orang ketika melihat jasmani dan mentalnya tuh muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, akhirnya dia disenchantment, dia jadi nggak tertarik lagi. Wah, kalau dia dilekati, saya akan menderita terus. Maka dia menjadi apa? Menarik diri. Dia menjadi menarik diri. Nah itu yang penting. Maka kemarin saya bilang, selama orang tidak melihat apapun sebagai penderitaan, dia akan terus engage di situ. Tapi kalau dia lihat sebagai penderitaan, dia akan menjadi menarik diri. Oh ini bahaya kalau dilekati. Nanti setelah muncul kejijian, dia akan bosan. Ya, ternyata hidup ini begitu-begitu aja ya. Muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Lapar, muncul, nanti lenyap. Lapar, muncul, lenyap. Lapar, muncul, lenyap. Nah lama-lama dia muncul rasa jijik dan bosan. Dia menjadi apa? Tidak lagi bernafsu dengan kehidupan ini. Tapi sekali lagi, ini bukan berdasarkan kebencian. Ini kebijaksanaan. Jadi bukan berarti setelah Anda pulang dari sini, Anda jijik dengan tubuh jasmani Anda. Ah, nggak usah dimandikan lah, memang dia jorok kok. Emang dia kotor, sarangnya daki, sarangnya penyakit. Enggak, dia tetap dirawat. Tapi dalam hal ini, dia tidak tertarik lagi untuk melekati. Ya, maka dia tetap merawat, tapi dia punya kebijaksanaan. Jangan sampai ya, nanti setelah pulang dari sini, saya lihat mukanya makin dekil, nggak mandi-mandi gitu ya. Itu salah itu ya. Justru karena tahu ini sarangnya penyakit, harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Nah dari situlah baru kita bisa terbebaskan. Maka pembebasan cuma satu. Dia harus melihat penderitaan. Setelah dia lihat penderitaan, dia akan tidak tertarik dan dia bosan dengan itu, dia akan cari jalannya untuk bebas. Ya jalannya seperti apa? Yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Terhadap yang menjijikan ini justru harus diperhatikan lagi, diperhatikan lagi, diperhatikan lagi. Ya. Nah, ini saya mau jelaskan terkait dengan penderitaan. Anda kan sudah sepakat ya, apapun fisik dan mental yang gak menyenangkan itu penderitaan. Jadi unpleasant feeling is suffering. Anda udah sepakat ya, karena Anda rasakan. Jadi apa yang Buddha katakan, sesuatu yang merupakan tidak menyenangkan secara fisik dan mental, apakah frustrasi, depresi, itu adalah penderitaan. Nah kita, ini 50-50 mengalaminya. Karena kadang kita happy, kadang kita menderita, ya kan? Kalau lagi dapat sesuatu yang menyenangkan, happy banget, tapi nanti juga menderita. Tapi kalau di alam bawah,
binatang, hantu kelaparan, neraka, dan alam raksasa. Penderitaannya tidak pernah berakhir. Selama hidup dia di situ sebelum dia lahir kembali di alam yang lebih baik, maka dia akan unpleasant feeling terus yang dirasakan. Sehingga lahir di situ, tidak ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Maka Anda nggak pernah lihat, kecuali di video-video rilis yang agak gabut gitu ya. Ada monyet meditasi. Duduk meditasi gini kan. Padahal nggak bisa. Meskipun dia melakukan itu bukan berdasarkan pada kebaikan. Bukan berdasarkan pada kebijaksanaan. Karena hidupnya itu selalu dirundung oleh ketidaksenangan. Hantu kelaparan. Nggak ada hantu kelaparan. Johan tolong bimbing ya, saya mau meditasi. Nggak ada. Manusia masih punya potensi untuk melakukan itu. Ya, meskipun kadang ada manusia yang bertingkah seperti alam bawah. Apakah serakahnya dominan, kebenciannya dominan. Jadi ada digambarkan manusia peto, manusia hantu itu loh. Manusia binatang. Karena sifatnya itu menyerupai makhluk-makhluk itu. Nah, tapi kita sadar bahwa kita ini juga mengalami. Jadi siapapun yang punya fisik dan mental, di mana dia mengalami ketidaknyamanan, maka dia terkena penderitaan. Oke ya, alam manusia kena. Yang kedua, ini namanya viparinama dukkha. Jadi penderitaan yang disebabkan oleh perubahan. Kalau yang tadi itu kan karena memang alamiahnya kita, begitu kita tidak menyenangkan. Tapi yang ini, karena perubahan, tidak banyak orang yang bisa melihat ini. Tapi sudah ada beberapa yang bisa melihat. Apa itu? Perasaan senang yang dia alami, pleasant feeling, itu penderitaan. Nah, kita alam manusia ini ketika kita tadi meditasi, rasa konsentrasi yang muncul, nyaman muncul. Begitu dia berubah, itu suffering. Jadi dua ini udah kita bisa terima ya. Jadi kalau Anda melihat unpleasant feeling dalam hidup Anda, apakah fisik dan mental yang begitu intens, maka Anda ingin cari pembebasan. Oke? Nah, baru Anda datang ke sini, Anda mulai menyadari, oh ternyata konsentrasi yang saya capai, ini pun berubah jadi dia penderitaan. Anda pun mulai gemetar nih. Berarti yang tidak nyaman, yang nyaman, penderitaan. Tapi masih ada temannya satu. Yang terakhir. Sangkara dukkha. Sangkara dukkata ini, itu adalah bahkan perasaan yang netral-netral aja. Kalau kita amati dia secara detail, begitu dia berubah, itu pun penderitaan. Oke? Jadi makhluk-makhluk yang levelnya di atas kita, seperti kita sebutkan dewa atau makhluk surgawi, bahkan alam Brahma, mereka perasaannya cenderung senang atau netral. Tapi karena dia berubah, maka alam itu juga tidak kekal, dan alam itu juga terkena penderitaan. Maka dalam kosmologi Buddhis, 31 alam kehidupan, begitu ditelusuri, tidak ada tempat yang tidak terkena penderitaan. Maka Buddha menemukan cara gimana keluar dari 31 alam kehidupan. Jadi kalau Anda praktek jalan ini, tujuannya itu adalah bukan mencapai surga, bukan mencapai alam Brahma, tapi bebas dari 31 alam kehidupan. Di mana tidak ada lagi kelahiran. Kelahiran gak ada, ketuaan gak ada, sakit gak ada, mati gak ada. Makan pelan-pelan gak ada, jalan pelan-pelan gak ada. Itu udah gak ada semua jadinya. Ya sudah terbebas dari dualisme. Senang tidak senang, baik tidak baik, jahat atau buruk, terbebas. Itu nibbana namanya. Ya. Nah tapi kita kan masih merasakan ini kan. Kalau Anda perhatikan, ketika membuka pintu aja dari kamar ya, ketika pagi-pagi kan dingin tuh. Tangan yang dingin. Ketika pagi-pagi membuka pintu, Anda perhatikan, memegang grendel pintu dingin itu. Kalau Anda perhatikan detail sekali, maka rasa dingin yang menusuk kulit Anda itu pun penderitaan. Itu membuka pintu yang rasanya netral-netral doang. Bernafas. Ketika kita merasakan nafas masuk, keluar, kita amati detail, ternyata itu seperti mendorong, menopang, menarik, menusuk, dan sebagainya. Kalau amati detail, bahkan bernafas pun penderitaan. Tahun lalu saya kan ada bimbing meditasi vipassana. Ada Pak Tony juga. Iya ada Pak Tony juga. Jadi video itu dipotong. Saya bilang makan itu adalah penderitaan. Wah yang nonton 6 juta loh.
Isinya hujatan semua lagi. Isinya hujatan semua. Makan adalah penderitaan. Komentarnya gini, kalau gitu lu nggak usah makan bang. Bukan itu maksudnya. Tapi bagaimanapun itu tidak bisa dipahami secara umum oleh orang luar. Hanya ketika Anda duduk di sini, makan secara pelan-pelan, Anda mulai bisa lihat begitu menyendok pelan-pelan, rahang dibuka, mulai ada tekanan, sakit, kemudian dikunyah pelan-pelan. Rasanya nggak nyaman, nggak enak. Begitu didorong oleh udara masuk ke tenggorokan nggak nyaman. Serangkaian makan itu kalau dalam meditasi vipassana, maka secara sakral dia isinya penderitaan. Kalau Anda makan dalam vipassana rasanya enjoy dan enak-enak aja, nah itu perlu dipertanyakan. Tapi secara di publik, orang memahami makan itu adalah kebahagiaan. Kita nggak pungkiri itu. Tapi kalau kita melihat secara realitas lebih lebar lagi, makan itu penderitaan, prosesnya. Kita nggak memungkiri makan setelah kenyang itu nyaman dan bahagia, ya kan? Tapi orang di luar tidak punya kesempatan melihat itu sampai seperti kita, detil begitu. Yang ketika diperhatikan ternyata rangkaian proses makan itu gak ada yang menyenangkan. Kayak pasukat itu, makannya nasi putih doang. Wah, itu rasa mual. Mungkin muncul gak? Nggak. Awal ya. Rasa bosan, rasa yang... Saya nggak pernah muti sih soalnya. Jangan. Nanti kurus. Rasa-rasa yang semacam itu yang kita sebetulnya makan itu biasanya adalah senang-senang. Ini ternyata isinya adalah nggak menyenangkan. Bahkan Anda yang sudah pakai lauk pun, begitu makan disuruh pelan-pelan, di sini masih 20 ya kunyahannya, atau 30. Dulu di Bantai Kanti 50 loh. Waduh, pelan. Wah, sampai sate ayam itu isinya udah tinggal kacangnya doang. Halus sekali kan? Nah itu kalau kita amati, setiap kunyahan, tekanan demi tekanan dia penderitaan. Maka suffering bisa diterjemahkan juga sebagai pressure, tekanan. Sesuatu yang menghimpit, sesuatu yang menekan itu adalah penderitaan. Nah di jasmani, di mental kita tuh ketika kita makan kita bisa rasakan penderitaan. Ya tapi karena memang videonya singkat, 1 menit doang, maka layak dihujat memang. Jadi orang nggak bisa memahami secara penuh. Tapi kalau dia datang ke sini, kemudian dia makan seperti itu, mungkin besok-besok dia makan kapok. Wah nggak mau nih makan kayak gini, capek. Ya. Mending milih nggak makan ya. Tapi nggak makan pun ekstrim. Capek ya. Ya itulah penyiksaannya di situ. Nah, jadi sesuatu yang netral itu tuh dia selalu memiliki 3 karakter ini, muncul berlangsung lenyap. Ya, dia muncul berlangsung lenyap. Dan di dalam setiap jentikan jari kita atau kedipan mata kita itu selalu muncul miliaran atau bahkan triliunan daripada kesadaran yang muncul dan lenyap. Jadi kesadaran kita yang serakah, yang benci atau yang bahkan hanya sekedar melihat dan seterusnya, gak ada satupun yang bebas dari perubahan. Dia kena dengan ini, 3 ini. Ya. Nah maka Anda perhatikan dari pagi sampai malam, jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, kesadaran, gak ada yang gak berubah. Ya kan? Gak ada yang gak berubah. Jadi mereka adalah 5 kelompok kehidupan. Kalau kita melekat pada mereka, kita terkena penderitaan. Nah maka di sini saya pengen jelaskan bagaimana kita itu menderita. Jadi begini, hidup kita itu ada yang namanya 12 mata rantai nih. Dari 1 kebodohan, 2 bentuk-bentuk karma kita di masa lampau. Terus ini muncullah kesadaran kelahiran kembali, consciousness nomor 3. 4 ini kita muncul seperti bayi, badan dan jasmani. Kalau di alam dewa, badan dan pikiran. Di alam Brahma dia udah mulai lebih halus badannya. Kemudian sudah level yang tidak ada jasmani ya, hanya pikiran. Di alam binatang, alam hantu dia juga badan jasmani. Ada yang harus dikandung dulu 9 bulan, ada yang spontan. Ada yang dia bentuknya dari kelembapan, dari telur kelahirannya.
Nah nanti sudah lahir dalam bentuk nama dan rupa, ya batin dan jasmani, muncullah 6 indera seperti kita. Mata, telinga, hidung, dan seterusnya. Oke? Nanti setelah dia punya 6 indera, begitu dia buka mata, buka telinga, Anda punya kesadaran seperti bangun begitu ya. 6 indera Anda itu nggak bisa disumpel dengan sesuatu yang Anda nggak kontak dengan mereka. Dia akan selalu bocor. Apakah kalau buka mata Anda melihat, ketika Anda duduk Anda mendengar, dia bocor terus-menerus. Jadi ketika dia udah punya 6 indera, dia akan terjadi kontak. Ya, dari kontak dia akan muncul yang namanya perasaan seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, disinilah sumber penderitaannya. Apa sumber penderitaannya? Biasanya dari perasaan itu munculkan nafsu keinginan. Kalau perasaannya senang, nafsu keinginannya apa? Serakah. Kalau perasaannya tidak senang, nafsu keinginannya apa? Benci. Kalau perasaannya biasa-biasa aja, nafsu keinginannya apa? Bodoh. Cenderung jadi lalai, lengah, tidak peduli. Nah ini, nafsu keinginan yang makin kuat akan memunculkan kemelekatan. Contohnya Anda menginginkan sesuatu gitu kan ya, untuk dicapai. Tapi belum tercapai, dia masih bentuk keinginan. Nah sebelum itu betul-betul tercapai, akan melekat di pikiran tuh muncul pop up terus-menerus. Pop up terus-menerus dia tuh, keluar terus. Wah ini bagus ya kalau bisa saya miliki, kalau saya bisa lakukan. Nah kalau ini kuat nih, nggak diatasi, muncullah becoming. Becoming itu adalah kita melakukan perbuatan yang baru. Kalau kita melakukan perbuatan yang baru, becoming ini ada 2 ya. Yang sekarang dan akan datang. Kalau yang sekarang ini ya bentuk karma yang kita perbuat. Ucapan, jasmani, kemudian juga pikiran. Di masa mendatang tuh bentuk kelahiran baru. Kita muncul lagi di alam-alam yang lain. Maka ada yang namanya kelahiran dan kematian. Jadi untuk membaca ini, Anda harus lihat secara urutan terbalik. Dari mana Anda menderita? Oh, kenapa Anda bisa sakit, tua, mati, dan seterusnya tadi? Karena Anda lahir. Kenapa Anda lahir? Karena Anda punya karma-karma yang Anda lakukan di masa lampau itu. Kenapa Anda melakukan karma-karma di masa lampau? Karena Anda punya kemelekatan terhadap yang Anda lihat, yang dengar, dan seterusnya. Kenapa Anda sampai melekat? Karena Anda punya nafsu keinginan yang begitu intens. Kenapa orang bisa muncul nafsu keinginan? Karena muncul perasaan. Kenapa orang bisa muncul perasaan? Karena muncul kontak. Kenapa dia bisa muncul kontak? Karena dia sudah terlanjur punya 6 landasan indera. Kenapa dia punya 6 landasan indera? Karena dia punya tubuh dan juga mental. Dari mana dia punya tubuh dan mental? Karena dilahirkan oleh ibu yang berasal dari kesadaran kelahiran kembali. Kenapa dia muncul kesadaran kelahiran kembali? Karena ada karma-karma yang belum selesai di masa lampau. Kenapa dia melakukan karma di masa lampau? Karena kebodohan. Kenapa dia bodoh di masa lampau? Karena dia dulu melakukan hal yang sebaliknya lagi. Terus menerus. Lingkaran ini tidak pernah berhenti. Maka Buddha katakan awal kehidupan itu tidak diketahui. Jadi kalau kita tracking hidup kita sekarang yang sakit, tua, menderita, ini akan masuk ke nomor 1. Nomor 1 kenapa bisa muncul? Karena ada yang lampau. Nomor 1 lagi kenapa bisa muncul lagi? Karena ada yang lampau. Maka saya sebutin kemarin tidak ada kausa prima di dalam Buddhism. Karena sebabnya begitu banyak. Sebabnya begitu kompleks. Dan awalnya bahkan ketidaktahuan itu muncul juga tidak diketahui. Kapannya itu nggak diketahui. Nah tapi Buddha kasih penghiburan buat kita. Nggak perlu mencari yang awal. Kamu harus capai yang akhir dari kehidupan ini. Paham ya? Kalau Anda cari yang awal, Anda harus mengingat tadi pagi ngapain, kemarin ngapain, 2 hari lalu ngapain, 3 hari lalu ngapain, berapa kehidupan lalu ngapain, berapa kehidupan lalu ngapain. Dan itu nggak ada ujungnya. Tapi begitu Anda praktek datang ke sini vipassana, angkat, dorong, letak, masuk, keluar, angin, atau apa yang sebagainya itu, melihat secara realitas. Maka itu akhir dari kehidupan akan bisa diperoleh. Ya, kenapa begitu? Karena begitu Anda punya 6 landasan indera nggak bisa ditutup, kan terjadi kontak nih setiap waktu, setiap saat. Jalan, duduk ya kan? Nah begitu muncul perasaan, Anda potong di sini nih rantainya.
Begitu muncul perasaan Anda catat, senang, 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 hilang. Begitu dia hilang, tidak masuk ke dalam rantai nafsu keinginan. Tidak masuk menjadi kemelekatan. Begitu tidak jadi kemelekatan, tidak menjadi bentuk-bentuk karma. Sehingga ini nggak membuat karma yang sekarang, di masa mendatang juga tidak ada hasilnya. Hasil adalah bentuk kelahiran. Nah kalau Anda nggak lahir di masa mendatang, kemungkinan Anda tidak tua dan mati juga tidak ada. Jadi Anda berwipasana, ini Anda potong di rantai ini. Begitu muncul perasaan Anda catat. Kan kalau dalam keseharian kan enggak ya. Begitu muncul keserakaan, ikuti dia. Diikuti muncul nafsu keinginan, muncullah yang namanya kemelekatan. Makanya orang rela mati-matian, gaji 2 juta, dia rela setiap bulan bisa pergi ke Bali. Why? Kenapa? Karena dia punya kesan yang kuat dengan Bali. Pantainya kan, suasananya. Sehingga setiap di dalam pemikirannya selalu pengen untuk pergi ke Bali. Nah maka dengan gaji 2 juta, penderitaannya akan jauh lebih intens. Gaji kehidupannya nggak terpenuhi, tapi di dalam pikirannya selalu meledak. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Kalau nggak dituruti, wah menderita. Makanya di dunia ini, ibu bapak dan para yogi sekalian, kalau orang pamer harta, pamer keluarga, kemudian pamer apa lagi ya, mobil mewah, motor mewah, itu biasa aja. Karena kita manusia ini kadang-kadang agak tahu diri. Oh iyalah, saya orang kecil, nggak mungkin bisa seperti itu. Tapi begitu orang pamer liburan, wah itu nggak bisa terima loh kita. Begitu pamer liburan wajahnya nggak kelihatan, cuma kakinya doang sama pantai. Ditulis lagi, hidup ini harus work-life balance. Ada kerja, ada liburan. Sementara kita lagi sibuk di kantor. Itu nggak bisa ditoleransi oleh pikiran kita. Pasti kita iri hati. Oh dia aja yang gajinya 2 juta mati-matian aja bisa, masa saya nggak bisa? Itu persepsi yang membuat kita tuh menjadi nafsu keinginan muncul, kemelekatan muncul, apapun bahkan dilakukan. Gila ya kehidupan ini ya. Gila, apalagi udah mau Natal untung Anda ke sini. Kalau enggak Anda ke shopping mall habis duitnya sudah. Lihat diskon 70 plus 20, 70%, 50 plus 20, 50 plus 50. Hah? Enggak, 50 plus 50 artinya 50-nya dari 50 itu kan. Ya 50-50. Oh saya korbannya sudah. Lihat baju satu, loh kok bagus ya. Beli, loh kalau satu kayaknya kurang cukup deh. 2, wah kayaknya kurang. 3, sepatu bagus ya, beli lagi. Makanya Anda begitu datang ke mall, tidak ada yang namanya pamfletnya itu bilang dengan Anda membeli ini, kemelekatan Anda akan muncul. Tidak ada, nggak laku dia. Justru yang ditawarkan adalah 70 plus 20 yang membakar nafsu keinginan Anda untuk beli. Betul kan? Bukan dengan pamerkan sepatu di sebelahnya ada gambar Paticca Samuppada ini, 12 mata rantai. Ya orang nggak ada yang beli. Karena begitu lihat, wah ini perasaan muncul, nafsu keinginan, nggak jadi beli dah. Pengen beli, pengen beli, pengen beli, dia mati. Maka di luar daripada kehidupan meditatif, itu dia selalu berlomba-lomba membakar nafsu keinginan kita. Sifat kerja dari dunia ini adalah membakar nafsu kita. Anda datang ke sini, ini adalah menekan nafsunya itu. Makanya berbanding terbalik ya. Kayak misalnya kita lagi meditasi jalan, waktunya masih jam 2, lihat jam. Waduh, 2 jam setengah lagi. Padahal di pikiran kita pengennya istirahat, istirahat. Diabaikan gak hilang-hilang dia perhatikan, gak hilang-hilang perhatikan. Apalagi baru makan jam 12, kemudian sudah jam 3, lapar lagi. Mikir, waduh besok jam 6 pagi baru makan lagi. Nah pikirannya nempel dengan makanan di dapur itu, melekat dengan makanan, akhirnya perutnya makin menderita 2 kali lipat. Maka kita tuh sebetulnya secara alamiahnya sudah menderita.
Tapi karena ditambah nafsu keinginan, jadi 2 kali lipat menderitanya. Itu bukan 50-50 lagi. 100 tambah 100. Diborong. 2 kali lipat kan? 2 kali lipat. Nah, para yogi sekalian, hidup kita itu ada 3 masa waktu. Lampau, sekarang, dan akan datang. Lihat garis merah ini ya. Jadi yang masa lampau itu 1 dan 2. Oke? Kenapa kita bisa sampai lahir di alam sekarang nih? Lahir, baru lahir itu di alam sekarang. Karena di masa lampau itu ada kebodohan dan juga ada bentuk-bentuk karma yang kita lakukan. Oke? Nah maka di masa sekarang, ini dari nomor 3 sampai 10. Muncullah kesadaran, muncullah bentuk jasmani kita dan juga pikiran. Muncullah 6 landasan indera, terjadi kontak, perasaan, nafsu, keinginan, kemelekatan. Sampai kita berbuat karma. 3 sampai 10 ini di kehidupan saat ini. Tapi ternyata ini sebab yang baru yang kita lakukan, dia menghasilkan nomor 11 dan 12 di masa mendatang. Paham ya? Jadi 3 masa waktu. Nah ini 11 dan 12, dia mati, belum selesai, belum mencapai pembebasan, muncul lagi 1 dan 2. Muncul lagi 3, 4 sampai 10. Muncul lagi 11 dan 12. Maka bagi makhluk duniawi, sulit bagi mereka untuk bisa terbebaskan. Sulit. Dari 8 miliarnya manusia di bumi ini, berapa yang tertarik dengan meditasi? Sedikit sekali. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Ya, itu juga. Tapi saya nggak mau komentari lah. Ya, dalam pikiran saya, ya baguslah sebagai promosi. Karena nanti setelah di sana sudah bosen, datangnya ke sini juga kok. Jadi di sini memberesi yang salah-salah gitu kan. Yang error-error datangnya ke sini nanti. Ya mengingat kayak kita misalnya hari ini kan, sekarang duduk di sini, dengan kemampuan konsentrasi kita tuh kita trace back. Mulai dari malam ini, sore, siang, detail waktunya. Kita ingat secara mundur. Kemampuan itu mundur, terus-menerus konsentrasi meningkat, dia bisa trace back sampai kehidupan belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Buddha bisa uncountable. Nggak terhitung. Kalau kita paling 1, 2, 3, 4, 5. Itu pun sulit sekali. Tidak mudah. Kemampuan konsentrasinya harus betul-betul kuat. Mencapai jana keempat minimal. Ya, masih muda ya padahal ya. Masih muda ya. Kemarin lupa. 2 hari lalu? Jangan ditanya. Tadi pagi? Ingat bagian makannya doang. Biasanya kesan yang ingat itu yang paling enak atau yang paling gak enak. Kalau ditanya tadi pas meditasi, lihat ke kiri ke kanan nggak ingat. Oke ya, kita paham ya 3 bagian kehidupan kita. Nah, ini tanaman bukan makhluk hidup. Tanaman itu adalah benda hidup. Ya, benda yang punya kemampuan untuk menerima rangsangan. Jadi seperti misalnya dia terkena matahari bisa berfotosintesis, kena air bisa menjadi subur dan sebagainya. Dia bukan makhluk hidup. Jadi Anda jangan ngomong dengan tanaman ya. Oh, tapi itu dia bukan ngomong dengan tanaman. Dia menerima vibrasinya tanaman. Bisa, itu masih rasional. Tapi kalau misalnya sampai berkomunikasi, agak membingungkan, nggak bisa. Saya kenal sama Pak Marta Ade yang di Bali Usada itu. Dia bilang dia punya kemampuan untuk merasakan vibrasi dari tanaman. Jadi kalau dia pegang tanaman ini, dia tahu ini unsur dinginnya dominan, panasnya dominan. Jadi dia bisa rasakan, oh ini untuk sakit kanker, ini sakit tumor, ini sakit stroke dan sebagainya. Ya, karena animal itu adalah makhluk berkesadaran. Makhluk, tapi dia alamnya di bawah kita.
Mungkin tanya sama, enggak, tanya sama yang ini. Sering komunikasi sama ayam. Tapi bisa jadi loh kalau diperhatikan terus-menerus, vibrasinya mungkin kita bisa rasakan loh begitu. Cuet. Oh, ini apa ya? Kayak kemarin saya nonton di Instagram itu, kucing itu kalau diomongin apa dia langsung bergerak katanya. Kayak paham gitu. Dilakukan ke beberapa orang itu dia seperti paham. Nah mungkin itu bahasa kucing itu. Bisa dilakukan. Tapi kalau seperti kita nggak bisa. Kita nggak bisa komunikasi. Ya, mungkin hanya kepekaan. Kalau saya dengar sih yang kemarin saya di Surabaya itu dia bilang, dia kan animal communicator. Dia bilang ya saya bisa rasakan seperti telepati gitu loh. Yang bicara bukan verbal mulutnya, tapi verbal batinnya. Seperti dia lagi nggak nyaman, dia bisa rasakan, oh makhluk ini tuh pengennya ini loh. Hewan ini pengennya ini. Dan itu pun juga nggak secara pasti betul atau enggak. Ya, kan kita tahu manusia kan punya kilesa tuh. Yang ucapannya mungkin begini, pikirannya beda. Ya, apalagi makhluk yang di bawah kita. Bisa beda lagi. Oke ya, saya mau bikin Anda sedikit lebih mengerti tentang yang kedua. Jadi, Anda lihat yang warna biru aja. Hidup kita itu hanya Hidup kita itu hanya aksi dan akibat. Aksi dan akibat. Oke, lihat yang warna merah tadi. Ini lampau, sekarang, akan datang ya. Jadi di masa lampau, ini dia sebagai sebab. Kebodohan dan bentuk-bentuk karma itu tuh sebagai sebab, itulah kenapa kita ada sekarang. Ya, dilihat ya. Nah, hasil yang sekarang, di kehidupan sekarang, itu adalah dari kesadaran sampai dengan perasaan. Itu alamiah dan tidak bisa diintervensi. Begitu Anda kontak, pasti muncul perasaan. Oke? Tapi di kehidupan kita yang sekarang ini bukan hanya menerima hasil. Kalau kita hanya menerima hasil, kita seperti boneka yang ada aktornya. Tapi kita di hidup sekarang ini ada nafsu keinginan yang muncul, kemelekatan dan bentuk-bentuk perbuatan. Itu adalah action atau sebab yang baru yang kita ciptakan. Paham ya? Jadi memang kita hidup ini lagi duduk pantatnya sakit. Karena duduknya kelamaan. Itu memang hasil dari apa yang Anda lakukan saat meditasi. Yang sudah berlalu tadi. Tapi respon Anda itu bukan hasil, tapi action yang baru. Sehingga terhadap pantat yang sakit, satu dengan dua orang yang lainnya, responnya berbeda. Yang satu karena dia udah sering duduk tahan lama, dia bisa lebih santai. Jadi bukan berarti saya hadap ke depan, duduk sampai 1 jam, bukan berarti nggak rasakan sakit ya. Sakit juga kakinya. Hah? Kadang ada momen betul-betul nggak sakit. Tapi kadang-kadang dia muncul sakit. Sakitnya mungkin nggak lama, tapi dia sakit juga. Nah, tapi biasanya saya akalin. Begitu saya mau berdiri, saya harus betul-betul sakitnya hilang dulu. Sehingga nggak jatuh. Karena kalau kaki kita masih sakit, kita belum hilang sakitnya, kita berdiri biasanya jatuh. Seperti goyang. Padahal dia sakit juga, seperti Pak Tony juga. Sakit juga nggak Pak Tony duduk 1 jam? Nggak. Sedikit tapi ada rasa sakit kan? 2 jam? Enggak, dalam satu sesi duduk. Sakit juga. Cuma memang punya kemampuan bertahan. 3 jam baru terasa sakit. Kita 10 menit. Ketawanya kenceng banget. Nah, itulah yang dikatakan nafsu keinginan, kemelekatan, dan karma-karma yang baru kita ciptakan. Itu adalah aksi yang baru. Nah, aksi yang baru yang di kehidupan ini akan menghasilkan hasil di kehidupan mendatang dalam bentuk kelahiran dan kematian. Jadi hidup kita itu cuma sebab, akibat, lampau, sekarang, akan datang. Bisa paham ya? Jadi Anda meditasi, ini adalah hasil yang sekarang yang sudah terjadi, ini dipotong supaya nggak muncul aksi yang baru.
Ya kan? Begitu kita merasakan sakit di bagian pantat, kita tahu ini hasil dari saya duduk lama. Apakah saya harus merespon secara negatif, membenci? Enggak, diperhatikan sakit nanti dia hilang, muncul lagi hilang, muncul lagi hilang. Disitulah kita punya kebijaksanaan. Terakhir. Jadi 4 kebenaran mulia itu kita bisa pahami yang tadi di lahir, tua, sakit, mati itu ya. Itu kebenaran mulia yang pertama kan. Nah kemudian kebenaran mulia yang kedua itu adalah sebabnya adalah nafsu keinginan dan juga ketidaktahuan. Jadi ada sebabnya. Sebabnya itu adalah yang di kehidupan ini adalah nafsu keinginan. Sebab di kehidupan lampau itu adalah kebodohan kita. Maka kalau kita mau terbebas dari kehidupan ini, dari lahir, tua, sakit, dan mati, yang harus dikerjakan adalah menghancurkan nafsu keinginan dan menghancurkan ketidaktahuan. Ketidaktahuan terhadap apa? 4 kebenaran mulia tentang penderitaan. Seperti yang Anda lakukan sekarang. Bukan Anda harus menghafal rumus fisika kuantum, bukan. Tapi Anda memahami ketika jalan, oh ini ada penderitaan, duduk, oh Anda terasa ini penderitaan dan seterusnya. Selama ini sebab yang lampau nggak dihancurkan dan sebab yang sekarang nggak dihancurkan, maka itu akan menjadi selalu sebab penderitaan yang terus menerus. Oke? Nah, bagaimana kalau 1 dan 2 ini sudah dipahami? Yang pertama kan adalah ada penderitaan. Yang kedua ada sebabnya tuh. Yang ketiga, kalau sebabnya dihilangkan dua-duanya, maka rantai yang manapun dia akan putus. Rantai yang manapun di sini atau di sini dia akan terputus. Bisa jadi kalau kita praktek terus, di kehidupan ini adalah kelahiran dan ketuaan kita yang terakhir. Begitu kita tahu di kehidupan ini kita memahami betul-betul praktek spiritual kita, maka awija tidak ada lagi. Maka setelah kematian saat ini, bukan saat ini, nanti Anda tidak akan lahir lagi. Oh iya, kalau saat ini nanti saya juga ikutan lagi. Kalau Anda saja nggak apa-apa gitu kan. Nah jadi awija ini dihancurkan, maka kelahiran yang berikutnya sudah tidak ada lagi. Jadi ketika ditanya, ketika sudah meninggal, Buddha yang bebas dari nafsu keinginan itu, di mana dilahirkan? Sudah nggak ada. Sudah bebas dari dualisme, lahir atau tidak lahir. Bahagia atau tidak bahagia. Maka nibbana itu bukan tempat. Tapi kalau di Bali nirwana itu hotel. Ya kan? Tapi nibbana itu bukan tempat. Dia bebas dari dualitas. Baik atau tidak baik, dia udah bebas daripada itu. Ya. Nah maka di sini Anda paham ternyata kenapa saya menderita dan sebabnya apa? Ya dari sini. Dan itu berputar-putar aja. Yang Anda sudah lihat dalam keseharian. Kenapa dia jadi makin parah? Ya karena ada 3 ini. Makin parah dia jadinya, ada keserakahan, kebencian, dan kebodohan. By the way, keserakahan itu bukan hanya material things ya. Idea dan ego itu termasuk keserakahan. Jadi loba itu bukan keserakahan tapi attachment, kemelekatan. Kita menggenggam apapun yang kita sukai. Apakah pemikiran, ide-ide kita, ego kita. Begitu dilekati kita menderita. Contohnya, oh saya ini kan dosen. Kalau kemana-mana harus saya mengajar. Tapi begitu ketemu dengan orang yang di atas kita, begitu kita diajar dan ego kita masih ada, kita melekat. Kita pengennya mengajar malah diajar, bisa menderita kita. Contohnya lagi, Anda misalnya bos gitu kan, datang ke sini uangnya nggak tahu kayak Elon Musk 3.000 triliun gitu. Duduk di sini. Loh, kok saya ini kan CEO-nya Tesla, SpaceX, kok duduknya kok di alas duduk warna kuning ini? Apakah nggak ada kursi kerajaan? Melekat dengan idea itu, menderita. Ya, menderita. Kemudian terhadap apapun yang sudah kita pelajari. Loh, kemarin saya belajar di retreat center yang sana, kok nggak begini ya? Ini kok nggak begini? Kayaknya ini salah deh. Tapi Anda nggak punya kesempatan untuk bicara. Wah, menderita sekali tuh. Makanya bagus kalau di beberapa tempat guru meditasi itu bilang, sebelum Anda datang ke tempat retreat dan masuk dan praktek, kosongkan gelasnya. Kosongkan gelasnya.
Dan saya senang untuk belajar dari berbagai teknik. Jadi kalau kemarin ada komentar, seperti Bante Santa Cito, kenapa kaku sekali ngajarnya? Karena memang beliau belajarnya adalah Buddhist Studies. Dan satu aliran itu dari Theravada. Dan apa yang beliau pelajari itu kebanyakan dari Sri Lanka. Kalau saya agak liar, saya belajar dari mana-mana. Thailand, Myanmar, Sri Lanka. Kayak ikut Bante Santa, kalau anak-anak ikut kelas Samadhi 1 dan 2, 3 dan 3 SKS, 6 SKS. Saya kalau nggak salah ikut 12 atau 18 SKS. Jadi yang berikutnya saya masuk lagi. Makanya Bante Santa ngomong apa sih sudah mulai paham. Terkoneksi. Karena sering ikut. Tapi saya juga banyak belajar dari beberapa orang yang punya pendekatan lain. Nah makanya 4 hari ini pendekatannya agak berbeda. Kalau Bante Santa kan sangat filosofis. Dijelaskan ini. Kalau saya tahu karena bagian dari Anda sekalian yang mengalami penderitaan. Ketika duduk nggak nyaman, pantat sakit, pikiran mengembara. Itu dulu yang dikerjakan. Ya, itu sama. Kita waktu jadi Samanera atau Silani juga dulu kalau nggak dijelaskan ya sama juga mencari-cari sendiri. Dulu kayak di sini kan dilatih oleh Sayadaw Pandita. Ya udah begitu datang Sayadawnya duduk 1 jam, jalan 1 jam. Dan ditungguin sama ininya. Bukan nama Sayadawnya aja tapi volunteernya. Betul-betul ditungguin di belakang. Datang telat 5 menit aja dicatat namanya itu. Makanya supaya saya nggak telat, saya tidurnya di situ aja. Ya ini paham ya, kebenaran mulia 1 dan 2. Jadi untuk mengakhiri penderitaan, untuk bisa mengakhiri penderitaan ya sudah kerjakan aja. Tanha dan awija ini dihancurkan. So maka kenapa Anda kalau misalnya sudah belajar meditasi, praktik spiritual, maka Anda dibilang sebagai seorang Buddha. Karena Buddha itu artinya yang sadar. Body, Anda mencapai awaken. Jadi pikiran Anda itu terbangun, tercerahkan. Karena apa? Di pikiran Anda sudah nggak ada lagi kegelapan secara mental. Semuanya Anda udah lihat secara clear, ini penderitaan, sebabnya, akhirnya, dan jalannya. Clear. Atau kalau ini sudah terjadi di kehidupan sekarang, ya Anda harus atasi tanha ini terus-menerus. Terus-menerus. Udah jadi tanha atau jadi kemelekatan ini harus diatasi supaya dia nggak berkelanjutan. Kalau sudah lewat garis merah ini sudah sulit. Anda harus restart kehidupan baru. Mengerikan ya. Jadi kalau Anda belum selesai di kehidupan ini, serakah benci bodohnya masih ada. Ya udah. Welcome next life masih ada, santai aja. Tinggal Anda pilih mau santai-santainya berapa lama. Ya, tinggal Anda pilih santainya berapa lama. Tapi begitu diatasi, ini dihancurkan, maka dia mencapai akhir daripada penderitaan. Nah kita semua di sini, ini adalah menjalani jalan mulia berunsur 8-nya. Kebenaran mulia yang keempat. Jalannya apa? Meditasi samatha dan meditasi vipassana. Gak ada yang lain. Maka 4 hari ini saya buat compact untuk menjelaskan samatha dan vipassana. Dan saya buat guideline-nya supaya Anda tahu tujuannya mau kemana. Karena sejujurnya di tempat lain ini nggak dijelaskan. Apa itu 200.000? PowerPoint? Oh enggak, free kok, free. Jangan bikin budget gitulah. Kalau 200.000 jangan 400 gitu. Kurang. Enggak, saya pun nyomot-nyomot aja kok. Dari berbagai sumber saya pelajari, saya senang dulu bikin PowerPoint. Saya pelajari, saya bikin. Karena saya tahu ini akan berguna nantinya. Ya, makanya saya belajar di STAB selama 4 tahun itu, saya lupa nyimpen semua PowerPoint-nya. Jadi saya rasa 4 tahun nggak kuliah. Akhirnya selesai kuliah tuh baru saya kejar bikin ginian semua. Dan zaman sekarang udah banyak orang yang belajar Buddhis, terutama orang-orang bule. Wah, pintar-pintar mereka bikin diagram kayak gini. Kita yang udah tahu basicnya tinggal lihat, oh ini gampang jelasinnya. Oh ya ini bisa. Jadi kayak lihat kayak gini, nggak usah dipelajari lagi. Tapi lihat aja, karena kita udah punya basic kan. Nah, ini saya ikut kelasnya ini 4 jam nih. Jadi hasil dari pembelajaran kita hari ini, tadi apa? Lampau, sekarang, akan datang, sebab dan akibat. Itu kalau dikombinasi jadi kayak gini. Lampau, sekarang, akan datang.
Sebab, akibat. Jadi dulu kita tuh bodoh, muncul bentuk-bentuk karma, sebab lampau kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini ada hasilnya di kehidupan sekarang. Kesadaran, jasmani kita dan juga batin, 6 indera kita, kontak, perasaan. Ya. Nah, dia memunculkan sebab yang baru di masa sekarang. Nafsu, melekat, bentuk-bentuk karma yang baru. Akhirnya di masa mendatang muncul akibat baru. Lahir, tua, dan mati lagi. Apakah udah selesai? Enggak. Hidup kita ternyata itu adalah kilesa, kotoran batin, tindakan kita dan hasil. Kotoran batin, tindakan hasil. Jadi yang dikatakan sebagai tanha, yang warna kuning ini ya, nafsu, keinginan, dan kemelekatan itu kotoran batin kita tuh. Yang laten. Yang bodohnya minta ampun. Maksud saya dalam konteks spiritual ya. Kalau nanti di luar urusan Anda. Karena saya pun kena diskon juga soalnya. Nah, nanti ketika sudah muncul kekotoran batin, akan muncul selalu kita ingin melakukan sesuatu, aksi. Ya. Aksi yang baik, aksi yang buruk. Nah, begini. Jadi begini. Ini kan Anda lihat ya, awija memunculkan aksi. Jadi ada ketidaktahuan memunculkan sebuah tindakan di masa lampau sehingga lahir lagi. Jadi tindakan jasmaninya ini yang bikin kita lahir lagi itu bukan hanya yang buruk, yang baik juga. Jadi dia dibedakan menjadi 3. Apunya bisangkara, perbuatan yang buruk-buruk yang membuat kita lahir di alam rendah. Punya bisangkara yang membuat kita ini lahir di alam manusia, alam dewa, dan alam Brahma. Aninja bisangkara, karma yang tidak tergoyahkan yang membuat kita lahir jadi alam Brahma yang gak punya bentuk. Kenapa kita dikatakan meskipun kita melakukan perbuatan baik, tapi itu adalah sumber penderitaan? Karena kita tidak punya tujuan yang sebenarnya ketika melakukan itu. Contohnya, kita sekarang berdana. Tujuan orang berdana, ini bukan judgement ya. Tujuan orang berdana itu bukan untuk mengakhiri penderitaan. Tujuan dia berdana makanan kepada orang yang miskin supaya kehidupan saya sejahtera di masa mendatang, lahir di alam surga. Kemudian saya bisa cantik, harta saya jadi banyak. Tanpa disadari, itu kebodohan yang membuat kita ingin eksis terus-menerus di alam semesta. Jadi yang baik pun, bahkan yang berkaitan dengan jana sekalipun mencapai Brahma, itu pun didasari oleh kebodohan batin. Hanya ketika kita sadar seperti sekarang, praktek meditasi vipassana, barulah kita terbebas dari 3-tiganya ini. Karena kita berbuat baik, tujuannya adalah untuk menghapus kotoran batin kita, supaya terbebas dari kelahiran, ketuaan, kesakitan, kematian. Baru itu tujuannya sesuai. Jadi Anda bisa renungkan besok-besok ya, atau mulai malam ini, kira-kira saya meditasi ini, tujuannya untuk apa ya? Kemudian kira-kira saya melakukan kebaikan ini di luar sana, membantu orang dan sebagainya, tujuannya untuk apa? Tapi sekali lagi ini bukan judgment, karena orang punya belief, punya keyakinan, dan dia punya perspektif latar belakang pengetahuan yang beda-beda. Jadi orang tertentu yang spiritualitasnya belum berkembang, nggak masalah. Dia misalnya, semoga saya berbuat baik ini supaya saya lahir di dalam surga. Nggak masalah. Karena Anda lahir jadi manusia pun itu berkat hal tersebut. Di masa lampau Anda melakukan kebaikan, semoga saya bisa punya kesejahteraan hidup yang bahagia. Lahirlah Anda di alam manusia. Tapi Anda harus sadari bahwa itu masih ada kebodohan. Hah? Harusnya ketika Anda melakukan perbuatan baik, ini bisa menjadi kondisi untuk hancurnya kotoran batin. Semua ditujukan untuk bebas dari penderitaan fisik dan mental. That's it, nggak ada lagi. Nah itu spiritualitas orang yang udah mulai aware. Ya, maka yang 2 hari datang ke sini dengan yang 6-7 hari atau 10 hari datang ke sini, tujuannya beda-beda. Dan saya layani sesuai dengan keinginan mereka. Kalau yang 2 hari cuma pengen supaya bisa tidur, supaya bisa duduk nyaman, saya layani. Tapi kalau yang 6 hari sesuai programnya, supaya bisa terbebas dari rasa sakit fisik dan mental, saya layani.
Ya kan beda-beda backgroundnya. Gak mungkin yang 2 hari saya samakan dengan yang 6 hari. Nggak salah, itu ada pasarnya tersendiri soalnya. Nah kalau pasarnya untuk ada wihara yang udah mulai aware dengan itu. Ada. Ah, ya kalau nggak dimanisin nggak mau. Jarang sekali ada wihara yang bilang dengan Anda berdana jubah ini Anda tidak terlahirkan lagi. Karena otaknya manusia itu sudah terprogram, batinnya manusia itu sudah terprogram bahwa dia harus eksis terus menerus. Kalau dia udah nggak eksis, dia akan muncul kepanikan itu loh. Ketakutan. Loh, masa saya nggak eksis di masa mendatang? Kemudian saya nggak begini, nggak begitu. Takut sekali. Ya, tapi kita cukup paham untuk diri sendiri aja. Maksudnya, biarkan orang tetap ada yang praktek itu. Karena hidup ini nggak indah kalau nggak ada yang kayak gitu-gitu. Loh ya serius. Kalau nggak ada diskon 70 plus 20 kan nggak indah tuh. Mallnya sepi. Ya kan, mallnya sepi kan. Tapi kalau kita udah tahu 70 plus 20 itu karena harganya di markup, ya kita nggak jadi beli. Bener kan? Kita jadi, wah ini mah harganya sama, cuma dia dibuat diskon aja. Padahal sudah di markup. Ya itu orang tertentu ya. Dari 8 miliar cuma sekian persen, sedikit sekali. Oke, ini yang terakhir saya jelaskan. Jadi ini adalah kotoran batin kita nih di masa lampau. Di masa sekarang. Memunculkan aksi yang sekarang. Hasilnya nanti lahir, tua, dan mati lagi. Nah kebodohan kita ini adalah kekotoran batin sebab yang baru kan. Kemudian kita menimbulkan aksi yang baru. Ya, karma-karma yang di masa yang akan datang lagi nanti. Kemudian akan menimbulkan hal yang serupa lagi. Jadi ini 12 mata rantai ini ya udah muter-muter aja kita digituin aja. Orang yang nggak aware untuk memutus rantainya, wah, next life welcome. Jadi manusia oke. Alam bawah ya sudah nggak bisa apa-apa. Naik ke atas, kemudian lupa dengan kehidupan yang spiritualnya, turun lagi. Kalau Anda hidup di dunia ini belum mencapai tingkat kesucian yang pertama, ya, maka alam bawah itu 4 alam rendah, waduh, terbuka lebar. Terbuka lebar. Jadi kalau Anda mencapai tingkat kesucian yang pertama, mematahkan pandangan salah tentang diri, ragu-ragu, pandangan salah tentang aturan dan ritual yang bisa membawa kesucian, Anda patahkan 3 itu, jaminan kelahiran Anda cuma 7 kali maksimal. Setelah itu Anda mencapai pembebasan. Setelah ini 7 kali lagi. Ya, kalau Anda bisa sampai ke level ini, hanya sekali lagi kembali ke dunia manusia, setelah itu mencapai pembebasan. Kalau yang ketiga Anda mencapai kesucian, karena mematahkan nafsu indera dan kebencian, udah nggak ada nafsu lagi dan kebencian, maka Anda tidak kembali lagi ke dunia ini. Setelah itu, kelahiran berikutnya Anda mencapai pembebasan akhir. Kalau Anda seperti Buddha, mematahkan semua 10-10-nya, bebaslah Anda dari kelahiran. Itu bukan tugasnya umat Buddha ya. Seluruh umat makhluk manusia. Semua makhluk. Ya itu. Setelah hancurnya nafsu keinginan, kita udah gak bergantung lagi yang namanya batin dan jasmani. Kita udah lepaskan, bebas darinya, tidak bergantung. Kita tinggalkan. Selesai. Jadi spiritual part-nya udah saya kasih, terserah Anda mau latihan atau enggak. Kita hanya fasilitasi aja.